Hooters is the latest national chain to file for bankruptcy protection. Forever 21 has filed for bankruptcy. Restaurant chain is filing for bankruptcy. This time it's Hooters. JCPenney has now filed for bankruptcy. iRobot filing for bankruptcy. Most of the Burger King restaurants in our area has filed bankruptcy. Guys, lu tahu nggak kalau saat ini udah ada 700 perusahaan Amerika itu bangkrut. Mungkin lu berpikir kalau Amerika Serikat tuh ekonominya masih kuat ya kayak tahun 90-an. Tapi faktanya di tahun 2025 Amerika tuh justru mengalami lonjakan besar kebangkrutan perusahaan. Ada 700 perusahaan dan sekitar 70.000 orang di PHK. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalau lu penasaran, jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi salah satu penyebab utama nih dari bangkrutnya perusahaan-perusahaan di Amerika itu karena kebijakannya Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Emangnya dia keluarin kebijakan apa? Yang pertama itu ya kita udah tahu banget ya, tarif impor. Dia itu keluarin tarif impor besar-besaran. Atau kalau di dunia internasional itu kita kenal istilah perang dagang. Nah, saat tarif impor itu dinaikin, harga bahan baku dan komponen itu langsung melonjak tajam di Amerika. Akibatnya, ya keuntungan perusahaan, margin labanya itu hancur lebur, biaya produksinya naik tajam. Dan tentunya negara-negara lain yang nggak tinggal diem aja negaranya diserang tarif. Negara lain balas dengan tarif balasan ke produk-produk asal Amerika. Harga-harga produk Amerika di negara-negara yang dikasih tarif sama Trump melonjak tajam, jadi nggak laku. Ujungnya, ekspor Amerika ya kena dampaknya. Penjualannya turun. Karena penjualannya turun, produksi pun harus dipangkas. Ngapain produksi banyak-banyak kalau pembelinya sedikit atau nggak ada bahkan. Dan kalau penjualan turun ya kita harus menekan cost, menekan biaya. Dan banyak perusahaan di Amerika sana akhirnya menyatakan bangkrut yang berujung PHK massal. Masalah kedua itu efek berantai ya dari tarif tadi. Tarifnya naik, harga barang naik, inflasi ikutan naik. Ketika inflasi tinggi, suku bunga itu ya otomatis nggak bisa diturunin sama The Fed. Karena ya suku bunga itu alat untuk menekan inflasi. Kalau suku bunganya turun, inflasi naik. Dan saat suku bunga tetap tinggi, yang dirugikan siapa? Ya perusahaan. Biaya kredit mereka mahal, bunganya mahal. Karena nggak bisa minjem juga, karena orang juga malas minjem mau buat ekspansi perusahaan ya, atau mau buat buka usaha, mereka juga ogah buat minjem karena bunganya tinggi. Ekspansi perusahaan pun tertahan, cash flow terganggu. Akibatnya ya seluruh ekonomi Amerika ya terganggu. Masalah ketiga itu adalah volatilitas geopolitik. Akhir-akhir ini ketidakpastian global tuh meningkat, bukan cuma karena perang, tapi ya karena Donald Trump. Aksi-aksi koboynya Donald Trump ini bikin resiko pasar jadi naik. Akibatnya investor jadi hati-hati. Mereka mau keluarin dananya ya lebih berhati-hati. Harga aset tuh jadi bergejolak. Bisa naik turun dengan cepat tergantung situasi geopolitik yang sama-sama terus berubah cepat. Alias nggak ada stabilitasnya di situ. Hari ini naik tapi besok mendadak Trump bikin jumpa pers. Ngomong yang enggak, bikin geopolitik goyang lagi. Akibatnya arus investasi juga ikut goyang dan bikin perdagangan internasional ya ikut tertekan. Lingkungan bisnis secara keseluruhan ya jadi nggak stabil. Nah, gabungan dari semua ini membuat situasi ekonomi Amerika itu jadi jelek, jadi buruk. Biaya produksi naik karena bahan baku yang kemungkinan besar nih datang dari negara-negara yang kasih tarif balasan ke Amerika. Contohnya Cina. Kita tahu banget Amerika dan Cina itu perang dagang, gontok-gontokan, adu kuat. Akibatnya inflasi di Amerika Serikat itu tetap tinggi, sementara pendapatan penduduknya itu nggak bertambah, bahkan mungkin menurun. Hasilnya konsumen pun